hakim, anggota, dan juru sumpah, perlu diingat bahwa saudara telah disumpah, sehingga diharapkan saudara memberikan penjelasan atau keterangan berdasarkan apa yang sudah saudara lihat dan ketahui. Apabila tidak demikian, maka saudara diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP. Saudara mengerti? Mengerti ya? Siapakah saudara dan ada hubungan apa saudara dengan terdakwa? Izin yang mulia, nama Muhammad Syafi'i Indonesia, tempat tanggal lahir Sukoharjo 6 September 2005, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan warga negara Indonesia, umur 20 tahun, alamat di Jalan MT Haryono, Laweyan, Surakarta, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMA. Hubungan saya dengan tersaksi adalah teman dekat. Apakah saudara sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia saudara memberikan keterangan pada pemeriksaan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan. Apakah saudara mengerti alasan diperiksa dan didengar keterangannya? Mengerti. Saya di sini diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh saudara Ananda Adi Saputra. Apakah saudara memahami bahwa memberikan keterangan palsu dapat dipidana sesuai hukum yang berlaku? Iya, saya mengerti. Apakah saudara berada di bawah ancaman atau tekanan dalam memberikan keterangan ini? Tidak, yang mulia, saya tidak berada dalam ancaman atau tekanan dalam memberikan keterangan ini. Apakah saudara ini mengetahui keberadaan terdakwa pada saat waktu kejadian sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat pada tanggal 6 April 2025? Ya, saya mengetahui pada malam itu sekitar jam 1 WIB saya dan terdakwa sedang berada di kos terdakwa, dikarenakan saya sedang main dan menyelesaikan pekerjaan saya di rumah kos terdakwa sampai selesai. Apakah selama waktu tersebut terdakwa sempat meninggalkan rumah kos? Tidak, yang mulia, saya dan terdakwa bersama sepanjang malam sehingga saya meyakini bahwa dia tidak terlibat dalam pencurian. Apakah seluruh keterangan yang saudara berikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan? Iya, seluruh keterangan yang saya berikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari pihak jaksa penuntut umum? Tidak, yang mulia. Baik, saksi dipersilakan meninggalkan ruangan. Baik, keterangan dari saksi. Baik, saksi dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudari penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada hari ini? Mohon izin yang mulia, kami belum dapat membacakan tuntutan hari ini. Kami memerlukan waktu 7 hari untuk menyusun tuntutan secara lengkap karena adanya beberapa keterangan saksi dan ahli yang perlu kami konsolidasikan. Bagaimana penasihat hukum? Sepakat yang mulia. Baik, berdasarkan kesepakatan bersama, agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari saudari jaksa penuntut umum yang akan dilaksanakan pada 7 hari ke depan. Pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 22 Mei 2025, yang mulia. Baik, 22 Mei 2025 pukul 8 WIB. Dengan demikian perlu disampaikan status para terdakwa adalah tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 354-PTTB-2025-PN-Surakarta akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Seluruh hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana pencurian dengan pemberatan Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 354 PIB 2025 PN Surakarta atas nama terdakwa Ananda Adi Saputra pada hari ini Rabu 22 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan tuntutannya. Izinkan kami membacakan tuntutan terhadap terdakwa. Surat tuntutan pidana nomor rek perkara 304-B/2025 Surakarta. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami terhormat, Saudara Tuan Penasihat Hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Perkenalkanlah, kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa pujian syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Ananda Adi Saputra yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta telah melalui proses persidangan. Setelah proses persidangan lebih ditemui berbagi pendapat yang hendaknya bisa dijadikan tambahan pengetahuan dakwaan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa nama Ananda Adi Saputra, tempat tanggal lahir Surakarta 20 November 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gatot Subroto, nomor 15, Pasar Kliwon, Surakarta. Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMK. Berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang diajukan penuntut umum berbentuk subsidiaritas, yakni sebagai berikut. Primer, bahwa terdakwa Ananda Adi Saputra pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 1.20 WIB bertempat di konter HP Gadget Primasel beralamat di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan pada malam hari di dalam konter HP yang ada penghuninya sebagai dimaksud dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, bahwa pada dini hari tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 1.20 WIB, terdakwa Ananda Adi Saputra masuk melalui jendela dengan cara mencongkel gembok menggunakan obeng dan membawa sebilah pisau. Saat hendak melarikan diri, pelaku menyadari korban terbangun, kemudian menodongkan pisau ke arah korban. Adi berusaha menghalangi, namun pelaku mengalirkan pisau hingga melukai lengan kiri korban, menyebabkan luka sayat sepanjang kurang lebih 3 cm. Kemudian terdakwa melarikan diri dan mengambil 12 unit HP berbagai merek, 6 unit laptop, 3 uang tunai sekitar 10 juta. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 10 Juni 2025. Cukup yang mulia. Terima kasih kepada penuntut umum atas pembacaan tuntutannya. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum? Benar yang mulia, kami akan mengajukan nota pembelaan.